Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Sebelum kita mengawali hari ini, kita akan sama-sama bersaat teduh. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Mari biarkan Tuhan yang pimpin, biarkan Tuhan yang bertahta dalam hidup kami. Biarkan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami. Bukan kehendak kami lagi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita pada Keluaran 1 ayat 15-22 saudara, dengan judul renungan Takut akan Tuhan. Pada Keluaran 1 ayat 17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Setelah Yusuf, bangsa Israel berkembang dengan sangat cepat memenuhi Mesir. Pada Keluaran 1 ayat 9. Bangkitnya Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, adalah awal dari perubahan kehidupan keluarga Israel di Mesir. Mereka yang dahulunya menjadi warga kelas 1, sekarang menjadi kaum yang marginal. Dipaksa membangun kota Pitom dan Raamses pada Keluaran 1 ayat 11, Israel tidak menjadi berkurang, tapi justru semakin ditindas, semakin mereka bertambah. Tetapi makin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Pada Keluaran 1 ayat 12. Pemeliharaan Tuhan atas Israel begitu menakjubkan. Dari orang-orang sisa 70 orang, pada Keluaran 1 ayat 5, Israel berkembang menjadi jutaan orang. Sebuah bangsa lahir. Penindasan bukan menjadi halangan, tetapi justru menjadi pemicu pertumbuhan. Dalam keadaan kehidupan dipahitkan, Firaun, Keluaran 1 ayat 14, Israel tetap hidup karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Karena frustasi, Firaun mengeluarkan plot pembunuhan massal untuk bayi laki-laki di Israel. Keluaran 1 ayat 14. Tetapi itu pun digagalkan karena ada dua bidan bernama Sifra dan Pua, Keluaran 1 ayat 15, yang takut akan Allah sehingga berani mati menentang perintah langsung Firaun, yang pada waktu itu adalah orang terkuat di dunia. Takut akan Tuhan membuat Sifra dan Pua mengambil keputusan yang benar. Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan dan peraturan yang bersifat kekal. Artinya, berlaku di semua masa, musim, dan era. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ulangan 6 ayat 1-2. Kekudusan, kebesaran, keagungan, kemuliaan, kemahakuasaan, kemahahadiran, kemahatuhanan Tuhan yang membuat kita manusia seperti cacing, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 14, yang tanpa pertolongan Tuhan tidak akan bisa hidup. Yeremia memahami benar bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang terkutuk. Pada Yeremia 17 ayat 5-8. Hidup dalam takut akan Tuhan diartikan seperti hidup dengan selalu melihat wajah Tuhan, atau dalam bahasa Latin disebut coram Deo.
selalu dalam hadirat-Nya membuka pintu-pintu mukjizat dalam kehidupan sehari-hari. Shifra dan Pua adalah orang-orang biasa yang luar biasa karena takut akan Tuhan, dan kita pun bisa seperti mereka. Kata takut dalam bahasa Yunani dipakai kata phobos yang artinya kengerian, teror, kekaguman, dan keheranan. Dari kata phobos ini, kita mendapatkan kata fobia atau ketakutan yang tidak rasional. Takut akan Tuhan mengandung arti ada hal yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata atau irasional. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan seperti sebuah fobia? Ketika Yesaya dalam Yesaya 6, Paulus dalam Roma 7 ayat 23, Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 8 mengalami Tuhan, maka reaksinya adalah kesadaran akan kenajisan, status manusia celaka, dan orang berdosa. Hidup tanpa takut akan Tuhan adalah kebodohan terbesar manusia. Sekian renungan kita hari ini, saudara. Kita akan lebih lagi siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau dalam kehidupan kami. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mau menuruti setiap perintah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bagi mereka yang melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ajari kami saat hari ini untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, mentaati setiap perintah Tuhan dalam hidup kami, memegang setiap firman Tuhan, dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
terjadi atas hidup kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. belajar Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang takut akan Allah, dengan mentaati setiap perintah Tuhan dalam hidup kami, dengan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Biarkan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kami, atas hidup kami. Kami tidak mau berjalan dengan kehendak kami sendiri, Tuhan. Biarkan Kau Tuhan yang pimpin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan setiap hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang pimpin setiap langkah kaki kami. Engkau Tuhan yang pimpin setiap hidup kami. Biarkan Kau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Pimpin kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.